Cinta itu buta. Mungkin itu kata-kata yang cocok untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang udah klik video ini, terima kasih juga yang sudah subscribe. Semoga cerita ini menarik buat kalian. Jadi kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat klasik. Jika di negeri barat mungkin ada kisah tentang Romeo dan Juliet, jauh berabad-abad sebelum itu di sebuah negeri yang gurunya sangat luas, yaitu negeri Arab, ada kisah tentang dua sejoli yang sangat bucin sekali. Tidak lain tidak bukan, mereka adalah Laila dan Kais atau Laila dan Majnun. Salah satu kutipan yang sangat saya sukai dari kisah ini adalah saat seorang teman bertanya kepada Kais, "Kais, apakah kau membenci keluarga-keluarga Laila yang tidak setuju dengan lamaranmu?" Lalu Kais menjawab, "Bagaimana aku bisa membenci duri sedangkan itu bagian dari sekuntum bunga yang aku cintai." Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, ayo kita bahas. Sebelum kita mulai ceritanya, kita berkenalan dulu dengan dua karakter utama kita kali ini, yaitu Kais bin Mulawah dan Laila bin Mahdin. Jadi cerita ini berdasarkan kisah nyata yang katanya terjadi pada abad ke-7. Walau begitu, masih banyak perdebatan dan beberapa sejarawan meyakini bahwa cerita ini hanyalah cerita fiktif. Kisah nyata ini kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh sastrawan Persia yang bernama Nizami, menjadi sebuah cerita puisi yang sangat terkenal. Jadi bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Kisah ini berawal dari peristiwa yang menimpa seorang penyair yang bernama Kais bin Mulawah yang jatuh cinta kepada seorang wanita jelita yang bernama Laila bin Mahdi. Pada mulanya semua tampak sederhana dan sangat murni. Kais seorang pemuda yang cerdas dan juga puitis, dan Laila seorang gadis yang cantik jelita. Mereka tumbuh besar bersama di hamparan gurun yang tandus. Setiap hari adalah puisi dan setiap pandangan adalah sajak. Cinta mereka tumbuh seperti tunas di antara batu karang. Namun ketika dewasa, sayangnya cinta tidak lagi sesederhana saat mereka masih remaja. Sekarang cinta sudah penuh aturan. Kais, pemuda yang cerdas dan puitis, tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi mencintai Laila. Dia membacakan puisi-puisi cinta untuk Laila di depan umum dengan berani dan penuh gairah. Tapi di mata masyarakat Arab pada masa itu, tindakan ini dianggap keterlaluan, melanggar norma, dan mencoreng nama baik keluarga. Kais, si pemuda gila, begitulah mereka menyebutnya, telah mencoreng nama baik keluarga Laila. Suatu hari, Kais yang sudah mengumpulkan semua keberaniannya datang menemui ayah Laila untuk menyatakan bahwa dia ingin melamar Laila. Namun sayangnya sang ayah dengan tegas menolak lamaran dari Kais. Dengan tegas ayah Laila berkata bahwa dia tidak akan menikahkan putrinya dengan seorang pria yang tergila-gila dan tidak waras. Alasannya keras dan tidak terbantahkan. Kais pernah ditanya oleh temannya, "Kais, apakah kamu membenci keluarga Laila yang tidak menerima lamaranmu?" Namun jawaban Kais cukup mengejutkan. "Bagaimana aku bisa membenci duri, sedangkan duri itu bagian dari sekuntum mawar yang aku cintai?" Penolakan itu sangat menghancurkan hati Kais. Dunianya terasa runtuh. Akhirnya Kais pun meninggalkan desanya, mengembara ke gurun pasir, berbicara sendiri, dan hanya menyebut nama Laila, Laila, Laila. Ini jangankan orang Arab, aku pun kalau ketemu orang-orang pun mulai memanggilnya Majnun atau si gila. Cinta yang tulus telah berubah menjadi kutukan
dan menghancurkan segalanya. Dalam syairnya, Kais pernah berkata, "Laila, jangankan ada lelaki yang mencintaimu, satu kali saja orang lain menyebut namamu, aku merasa dunia ini sedang berperang merebutkanmu." Jujur, ini cerita bucin tingkat dewa. Sementara Majnun yang sedang berkelana di gurun, di sisi lain Laila yang terkurung dipaksa menikah oleh seorang pria yang tidak dia cintai. Dia menjalani hidup seperti robot. Tubuhnya di sini, tapi jiwanya tetap bersama Majnun. Suaminya mungkin menghormatinya dan memberikan dia segalanya, tapi tidak pernah bisa menyentuh hatinya. Meledak. Dan akhirnya Laila hanya bisa hidup di dalam kesunyian dan kesedihan yang elegan. Ketika banyak orang berkata, orang gila mana yang rela mati demi cinta? Kais dalam syairnya telah berkata, seandainya terdapat racun yang mematikan dan bercampur dengan liur Laila, pasti akan kukecup lalu kuteguk untuk menghilangkan dahaga. Gila emang, gila. Majnun yang berkelana menemukan kebebasannya di dalam kegilaannya di gurun. Sementara Laila terpenjara dengan kesadaran penuh akan nestapa mereka. Mereka terpisah dalam jarak dan adat, namun bersatu dalam penderitaan yang sama. Setelah sekian lama, hati Laila yang patah akhirnya tak mampu lagi bertahan. Laila meninggal dunia dengan nama Majnun, nama terakhir yang terucap dari bibirnya. Ia pergi masih sebagai istri orang lain, tetapi jiwa dan hatinya tetap menjadi milik sang kekasih sejati, Kais. Seseorang bertanya kepada Majnun, "Kais, kenapa kau begitu tergila-gila pada Laila? Padahal dia biasa-biasa saja, tidak cantik, juga tidak menarik." Majnun menjawab, "Ambillah mataku, dan cobalah lihat dengan kedua bola mataku. Cinta tidak buta, hanya melihat yang tidak mungkin orang lain lihat." Entah bagaimana jiwa Laila memanggil. Akhirnya Majnun menemukan makam Laila. Disitulah sisa-sisa kewarasannya kembali untuk sesaat. Ia merangkul batu nisan itu, berbicara padanya seolah itu adalah Laila yang hidup. Dan di sana, di samping pusaran cinta, jiwa Majnun akhirnya berhasil menyusul Laila. Ia meninggal bersatu untuk selamanya dengan kekasihnya dalam kematian, sesuatu yang tidak bisa diraih dalam kehidupan. Kisah cinta Laila dan Majnun tidak berakhir di gurun pasir. Ia hidup selamanya berabad-abad diinspirasikan oleh penyair besar seperti Nizam Ginzawi. Kisah ini menjadi metafora tentang bagaimana manusia mencari belahan jiwa. Kata Kais, yang paling miskin bukanlah seseorang pengemis yang tidak memiliki harta, tetapi yang paling miskin adalah seorang pecinta yang tidak bisa memiliki cintanya. Tapi menurut Laila, yang paling sakit bukanlah ketika tubuhmu penuh luka, tetapi ketika hatimu penuh cinta tetapi tidak ditakdirkan untuk bersama. Mereka mungkin tidak bersatu dalam hidup, tetapi mereka bersatu sebagai legenda. Nama Laila Majnun telah menyatu selamanya. Cinta yang paling murni adalah cinta yang tak terpenuhi. Justru karena penderitaannya, ia mencapai tingkat spiritualitas yang paling tinggi. Jadi, apa pendapatmu tentang kisah ini? Apakah menurut kalian ini bentuk cinta yang paling suci, atau ini adalah peringatan
bahwa cinta yang terlalu terobsesi itu sangat tidak baik. Tapi kalau dari sudut pandangku sendiri ini justru bukan cinta yang kita tahu ya. Menurutku ini sebuah obsesi dari Majnun, dari Kais dan Laila. Jadi sekian cerita kita kali ini. Coba ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Jangan lupa di like, di share, agar teman-teman kalian juga tahu tentang kisah kebucinan yang telah terjadi berabad-abad lalu antara Kais dan Laila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, dan saya juga tidak capek-capek mengingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena saat ini saya lagi butuh itu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya.